Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Irwana. I'm from Acting TBI Group 4. My registration number is 0218491. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya kembali lagi. Hari ini saya membahas tema lain ya. Yang saya akan bahas itu uji asumsi. Uji asumsi itu ada beberapa bagian, yaitu cara membuat uji normalitas, uji homogen, uji linearity pada aplikasi SPSS. Yang pertama itu uji normalitas. Kalian pasti bingung kan, apa sih itu uji normalitas? Uji normalitas itu data yang berupa hasil atau observasi yang berupa nilai. Ya, kita masuk dulu di datanya ya. Yang ini akan saya cari uji normalitasnya. Yang pertama saya copy dulu, terus masuk aplikasi SPSS, terus saya paste datanya, terus saya akan mengubah di atas itu jadi kecemasan belajar. Saya ubah jadi kecemasan belajar. Kecemasan belajar. Di sini saya ganti tidak ada angka di belakang 0. Terus di sini saya kasih rata tengah supaya lebih rapi. Masuk print preview. Terus kita masuk di analisis, terus non pragmatic text, terus kita masuk legi dialog, terus kita masuk sampel. Kecemasannya ini dikasih pindah ya di sini. Terus normal kan otomatis, terus kita oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Di sini nilai sigmanya itu 0,148, cuman di sini nolnya itu tidak terbaca, dan di sini jika signifikannya lebih dari 0,05 maka distribusi data adalah normal. Jika signifikannya kurang dari 0,05 maka distribusi datanya tidak normal. Maka bisa dilihat di sini bahwa dari data kecemasan belajar bisa dilihat bahwa di sini itu normal. Yang selanjutnya kita cek lagi yang bagian kesulitan belajar. Kita akan cek apakah ini normal atau tidak. Kita copy dulu ya. Setelah itu kita paste. Kita masuk di aplikasi SPS. Aku buka data baru aja ya. Ini susah lagi kalau mau dihapus. Saya paste. Terus di sini saya ubah lagi jadi kesulitan. Kesulitan belajar. Setelah itu saya ubah jadi 0, terus rata tengah, terus kita masuk seperti tadi analisis non parametrik ledge, terus kita masuk di ledge, terus sampel, masukkan, terus pilih normal otomatis oke. Nah, ini datanya sama ya. Di sini kita bisa lihat 0,145 itu artinya lebih besar dari 0,05 artinya normal. Terus yang terakhir itu ada hasil belajar. Kita cek juga yang hasil belajarnya. Kita copy terus kita paste. Kita paste lagi. Masalah. Masuk di aplikasi SPS. Kita buka file data baru lagi ya. Kita paste, terus kita ubah lagi jadi kita ubah jadi hasil
belajar. Ini saya ubah jadi 0, terus di sini saya kasih rata tengah lagi, terus data view, masuk analisis, non-parametric text, legi dialog, terus pilih sampel, masukkan lagi, terus oke. Nah, ini hasilnya ada, kita lihat di sini 0,589, otomatis data ini juga dikatakan normal. Kenapa? Karena lebih tinggi dari 0,05. Lanjut ya. Yang kedua itu ada uji homogen. Apa sih itu uji homogen? Uji homogen itu biasanya untuk menentukan perbandingan antara dua data atau perbandingan antara dua data. Dan di sini saya pakai data lain ya. Yang tadinya saya pakai yang data ini, saya ganti jadi data yang ini. Tadi saya sudah copy di SPSS, datanya itu yang ini. Yang pertama yang kita ambil itu ada genre sama kinerja. Kita masuk analisis, terus di sini ada confirmation, terus kita pilih on way ANOVA, terus kan di sini udah otomatis. Tadinya tuh ini kinerja, tadinya tuh posisinya seperti ini ya teman-teman di sini, dan kita kasih masuk kinerja itu ke genre itu ke faktor, dan kinerja itu kita kasih masuk dependent, terus kita masuk ke option, kita pilih homogeneity of variable test, terus kita continue, terus oke, dan otomatis hasilnya akan muncul seperti ini. Terus kita bisa lihat di sini ada sigmanya 0,887. Kita kembali di sini, kita lihat jika sigma 0 lebih dari 0,05 maka distribusi datanya adalah normal. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka distribusi datanya tidak normal. Jadi kita bisa lihat di sini kan, otomatis di sini itu normal karena lebih tinggi dari 0,05. Selanjutnya, oke teman-teman, jadi kita mulai lagi. Sorry ya, soalnya videonya itu berhenti. Jadi saya mulai ulang di sini. Kita akan masuk ke uji linearity. Uji linearity saya pakai data ini ya, yang dari sini perbandingan antara kecemasan belajar dan hasil belajar. Jadi kita edit dulu yang ini. Di sini ada X, di sini kita kasih Y, terus kita ganti tidak ada angka di belakang koma, terus labelnya kita isi kecemasan belajar, dan di sini hasil belajar. Kita akan lihat nanti apakah dia berhubungan atau tidak. Kita kasih rata tengah biar lebih rapi. Terus kita kembali data view, terus kita masuk analisis, kita masuk di conformance, terus kita masuk di means. Ini kita hasil belajar kita masukkan independen, untuk kecemasan belajarnya kita masukkan independen. Terus kita masuk di option, di sini kita pilih test of linearity, terus continue, oke. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Di sini kan banyak ada, di sini bagian sigmanya ada banyak bagian, yang mana sih yang dipilih? Yang diambil itu yang di sini deviation from linearity. Ini ada angkanya 0,05. Jadi kita kembali lagi ke data ini. Jika signifikannya lebih dari 0,5 maka distribusi datanya normal. Jika kurang dari 0,05 maka datanya itu tidak normal. Jadi kita kembali, kita bisa lihat bahwa 0,059 itu lebih tinggi dari 0,05, jadi otomatis datanya normal. Kita lihat yang kedua lagi ya, berarti data yang sebelumnya itu berhubungan. Kita ambil yang ini, yang kesulitan belajar.
Kita ambil yang kesulitan belajar. Kita copy. Kita masuk lagi ke SPS. Terus kita masuk ke data. Kita copy. Aduh, salah. Jadi kita masuk, ini kita copy. Terus kita masuk sini. Kita paste. Kita ambil juga yang ini. Yang hasil belajar, kita akan lihat ini. Apakah kesulitan belajar sama hasil belajar itu berhubungan atau memiliki hubungan atau tidak. Kita paste. Terus kita ubah juga di sini. Kita ubah seperti tadi, X, Y, terus 0. Kita ubah tidak ada angka di belakang koma. Terus kita ke sini kesulitan belajar sama hasil belajar. Kita kasih rata tengah lagi ya teman-teman biar rapi. Terus kita masuk analisis, complement, kita main yang tadi kan kita pilih one way ANOVA. Kita di sini pilih means, terus ini y-nya kita masuk ke hasil belajar, kita kasih masuk dependent. Untuk kesulitannya kita masuk independent. Jangan lupa pilih option, ini penting sekali. Kita centang yang text for linearity, continue, oke. Dan hasilnya juga akan muncul. Yang kita ambil itu deviation from linearity. Dan hasilnya ini sama kan 0,059 otomatis lebih tinggi daripada 0,005. Jadi datanya ini juga dikatakan normal dan jadi di sini juga kita bisa lihat bahwa kesulitan belajar dan hasil belajar itu berhubungan. Oke teman-teman, mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya untuk tugas kedua dari mata kuliah statistik. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.